A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan yang sangat cerah ini kita diberi kebahagiaan ya. Kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kita sehingga kita bisa beraktivitas ya di hari ini. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendekatkan diri terus kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah rekan-rekan sekalian, kita sudah ceritakan ya tentang bagaimana ketika Nabi Musa berduel dengan para ahli sihir itu ya. Dan kita sudah tinjau dari sudut pandang para penyihir itu bahwasanya tongkat-tongkat dan tali-tali mereka tidak berubah menjadi ular ya. Begitu juga tongkatnya Nabi Musa itu juga tidak berubah menjadi ular. Ya. Kemudian di redaksi Qur'annya ya baik itu yang menggunakan hayyatan tas'a ya fa idza hiya hayyatun tas'a, kemudian fa idza hiya thu'banun mubin, maupun dengan kata jan ya ka'annaha janun ya. Di situ jelas bahwasanya tidak ada redaksi kata menjadi itu atau berubah itu, ya tidak ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana gambaran awal mula Musa alaihissalam menerima firman dari Allah, menerima firman Allah itu, ya, yang itu di Bukit Tua ya, yang diceritakan di dalam surat Toha surat 20 mulai dari ayat 9 ya sampai ayat 30-an ya. Ayatnya cukup panjang, di sini sudah saya siapkan. Nanti akan saya ceritakan, saya akan bacakan bagaimana terjemahan yang biasa dipakai dulu ya. Kemudian kita coba kutip Arabnya ketika sudah mulai terkait dengan tema atau topik yang kita bahas, yaitu kata ular, kata hayyah ya. Dan juga kemudian kita telisik kosakata-kosakata yang terkait dengan itu. Kita akan mencoba melihat langsung maknanya melalui kamus-kamus Arab yang biasa dipakai oleh mufassir ya, seperti Lisanul Arab dan juga Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an. Baiklah, akan saya ceritakan dulu di sini, akan saya bacakan ya. Dibuka surat 20 surat Toha, yaitu ayat 9 sampai ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekali lagi gambaran bagaimana Nabi Musa itu menerima awal-awal menerima firman Allah. Jadi gambaran pertama kali Nabi Musa menerima firman Allah. Kita baca mulai dari ayat 9 ya. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit api itu kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Ya dipanggil, ada suara yang memanggil Musa. Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya. Jadi ini sudah wahyu, Nabi Musa menerima wahyu Allah. Pertama kali Nabi Musa ini menerima wahyu Allah. Ya. Ada suara, kemudian disuruh suara itu
mengatakan bahwasanya itu adalah Allah, firman Allah. Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk melepas kedua terompahnya karena dia sedang berada di lembah Bukit Tua. Ya. Dan aku telah memilih kamu di ayat 13-nya itu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, istami lima yuha, maka dengarkanlah. Ya, jadi suara di situ. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu, berarti di sini adalah firman, wahyu. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-sekali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Kemudian di ayat 17-nya, wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Kalau kita melihat terjemahan biasanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Ya, ini tema topik yang kontroversial ada di sini ini. Wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata di dalam lisanul Arab kata yamin, wa matilka biyaminika ya Musa. Yamin, ya. Yamin itu kalau redaksi biasanya, terjemah biasanya diartikan dengan tangan kanan. Ya kan? Padahal kalau kita mengutip di lisanul Arab, kata yamin itu tidak hanya berarti tangan kanan. Kata yamin itu juga bisa berarti al-qudrah wal quwwah, yakni kekuatan dan kekuasaan. Itu artinya yamin, ya. Jadi ini perbendaharaan ini saya ceritakan ini biar tahu kita semua bahwasanya yamin itu tidak hanya satu arti yang sering diterjemahkan tangan kanan, enggak. Yamin menurut lisanul Arab itu juga berarti al-qudrah wal quwwah. Qudrah itu kekuatan, ya. Wal quwwah itu kekuatan, al-qudrah itu kekuasaan, jadi kemampuan. Kita lanjutkan dulu, ya. Ketika ditanya apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa, apa yang ada di kekuasaanmu itu wahai Musa, berarti artinya kalau kita artikan yang kedua, ya. Kemudian qala hiya asoya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kata Nabi Musa, hiya asoya. Lah kalau terjemahan bebasnya, hiya asoya, yang ada di tangan kananku itu asoya adalah tongkatku, ya kan? Jadi asoya itu biasa diartikan tongkatku. Ya, kemudian atawakkau 'alaiha, aku bertelekan atau bersandar dengan tongkatku itu. Jadi kalau berjalan dia menggunakan bersandar dengan tongkatnya, itu kan ya. Kalau arti biasanya, wa husbiha 'ala ghanami, kemudian aku memukul-mukul pohon, ya, mengambil istilahnya ngeramban kalau bahasa Jawanya itu. Jadi mencari rumput-rumput atau mencari dedaunan untuk makanan kambingnya, ya kan? Nah ini, jadi aku pukul dengan tongkat itu daun-daun yang masih hijau, kemudian aku kasih makan untuk gembalaku, untuk ternakku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku juga keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat itu, ya. Tetapi di sini rekan-rekan sekalian, kata asoya, ya, aso di situ, ya. Ternyata maknanya tidak hanya tongkat. Nah ini yang menarik. Kalau kita melihat langsung di kosakata Arabnya itu yang diwariskan oleh ulama-ulama tafsir itu, ya, ulama-ulama bahasa Arab, ya, di lisanul Arab al-mufradat fi al-Quran. Aso itu tidak hanya berarti tongkat, tetapi dia aso itu juga bisa berarti kelompok atau kumpulan, al-jamaah. Ini menarik. Jadi asoya, apa itu wahai yang berada di kekuasaanmu wahai Musa? Hiya asoya, itu adalah jamaahku, itu adalah komunitasku, ya. Itu adalah orang-orang yang berada di bawah kepemimpinanku. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Kalau diartikan makna yang kedua ini adalah kelompok atau kumpulan atau persatuan, ya, atau kerukunan, ya, juga bisa artinya lisan dan lain-lain.
Kemudian di situ di ayat 18-nya ada atawakkau 'alaiha, aku bertelekan atau aku bersandar kepadanya, ya. Kemudian kata ahussu. Nah, kata ahussu yang biasa diartikan itu aku memukul dengan tongkatku itu pohon apa, daun-daun yang basah, kemudian aku berikan kepada gembalaanku, ternyata juga tidak berarti memukul, itu enggak. Ya, bisa juga berarti menarik, ya. Jadi menarik itu juga bisa. Jadi ada ranting-ranting, ada pohon-pohon, dia menarik dengan itu. Lah, mungkin bisa jadi setelah ditarik kemudian dipetik dan seterusnya, itu bisa juga seperti itu, ya. Tidak hanya berarti memukul wa husyu, ya, tapi juga bisa menarik, ya. Tetapi kalau kita melihat ayatul Al-Qur'an di surat Maryam 19 ayat 25-an, ya, itu memang wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, kata huzzu itu hazza itu, ya, ihtazza, ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah itu memang berarti menggoyang dengan keras, ya. Menggoyang dengan keras bisa berarti memukul itu, ya. Nah, kemudian kata ma'arif sudah itu artinya adalah tujuan atau hajat dengan tongkat itu, ya. Kemudian di ayat 19-nya diartikan qala alqiha ya Musa. Kemudian di ayat 19-nya itu Allah memerintahkan Nabi Musa, alqiha ya Musa, kalau terjemahan bebasnya, lemparkanlah tongkatmu itu wahai Musa, ya kan? Lah, alqiha itu fi'il amar, ya. Itu kan aslinya dari kalau thulathi mujarradnya dari kata laqiya, artinya adalah bertemu sebenarnya, ya. Kemudian itu wazan af'ala alqa, ya. Alqa kalau dikatakan alqasyai, ya, alqasyai'a, orang itu alqasyai'a. Jadi alqa ini tergantung objeknya. Memang kalau objeknya alqasyai'a artinya adalah melemparkan sesuatu, bisa juga seperti itu, ya. Alqiha ya Musa, makanya ada yang mengartikan alqiha ya Musa, lemparkanlah ia tongkatmu itu hai Musa, wahai Musa, ya. Tetapi kalau objeknya berbeda, maka alqa ini artinya juga sudah berbeda, rekan-rekan sekalian, ya. Seperti alqa ilaihi alqaul, alqa ilaihi alqaulah, orang itu menyampaikan perkataan, orang itu menceritakan sesuatu, itu artinya alqa. Jadi alqa itu tidak hanya melemparkan, kalau kita arti aslinya laqiya itu artinya bertemu, ya. Jadi orang yang melemparkan itu kan mempertemukan antara sesuatu dengan, misalkan saya melemparkan KTP, misalkan saya melemparkan KTP ke teman saya. Nah, maka saya itu mempertemukan KTP saya itu kepada orang itu, ya kan. Jadi mempertemukan sesuatu kepada sesuatu yang lain, itu asli artinya alqiya atau laqiya, ya, laqiya. Kemudian ketika mengikuti alqa itu tergantung objeknya atau maf'ulnya, ya. Nah, kalau maf'ulnya adalah asyai memang berarti melempar. Tapi ketika objeknya lain seperti alqa ilaihi alqaul, orang itu melemparkan perkataan, maksudnya menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu atau menyampaikan perkataannya, gagasannya, ceritanya. Atau alqaddarsa itu maksudnya mengajar, bukan melempar pelajaran, bukan, ya. Alqaddarsa maksudnya adalah ia mengajar. Alqaddarsa artinya adalah ia mengajar, ya. Jadi ketika berubah objeknya maka dia berubah artinya, ya. Oke, kita lanjut dulu rekan-rekan sekalian. Kemudian fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka pada saat itu Musa melemparkannya. Maka pada saat itu tongkatnya hayyatun tas'a adalah bergerak. Lah, hayyatun itu memang artinya bergerak, ya, di sini berjalan, berusaha dan lain seterusnya. Tetapi yang perlu saya kita garis bawahi di sini bahwa tidak ada kata menjadinya, ya kan? Ya, bahwasanya tongkat itu menjadi ular itu enggak ada, ya. Ya, jadi pada saat itu asonya Musa itu bergerak atau hidup, bisa dikatakan seperti itu, ya. Tas'a, jadi bergerak atau berusaha, berjalan dan seterusnya. Qala khudha wa la takhaf, di ayat 21-nya ayat Allah mengatakan, memfirmankan, khudha, ambillah ya Musa, wa la takhaf, dan kamu jangan takut.
sanu'iduha sirataha al-ula, maka kami akan kembalikan akan kami kembalikan tongkatmu itu sirataha al-ula, keadaannya yang semula, ya. Kalau gambaran atau cerita yang umum kita terima, ya. Jadi tongkat Nabi Musa menjadi ular, kemudian disuruh megang, kemudian dari tongkat jadi ular besar itu kembali lagi menjadi tongkat, kan gitu kan ya. Nah, di sini tidak ada deskripsi itu rekan-rekan sekalian. Hanya Allah menceritakan di sini, sanu'iduha sirataha al-ula, akan kami kembalikan ia tongkatmu itu wahai Musa, sirataha al-ula, keadaannya yang semula, ya kan? Nah, kata siro itu memang itu artinya ya, bentuk atau rupa, tingkah laku, jalan, kelakuan, peri kehidupan, kisah, sejarah, dan lain seterusnya. Jadi siroh itu kan sejarah ya. Jadi maknanya beragam gitu. Kemudian watmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kemudian kempitlah ya tanganmu itu ke kedua ketiakmu ya, kempitlah ya. Kemudian maka ketika ia sudah keluar gitu tanganmu itu ya, arti bebasnya, dia menjadi putih bukan karena penyakit, ayatan ukhra, sebagai ayat yang lain atau tanda kekuasaan Allah. Lah kalau kita mengikuti terjemah bebasnya ini langsung diartikan mukjizat rekan-rekan sekalian. Jadi kempitlah tanganmu wahai Musa. Kemudian setelah dikeluarkan oleh Musa, tangannya itu putih bercahaya gitu. Langsung diartikan sebagai mukjizat yang lain gitu. Kalau terjemah, ternyata kata mukjizatnya sekali lagi tidak ada ya. Jadi mukjizatnya di sini Allah tidak pernah menggunakan redaksinya, di sini tidak ada kata mukjizat itu. Jelas-jelas Allah mengatakan di sini ayatan ukhra, ayat. Ya, ayat sekali lagi, ayat. Nah, ayat itu ya jelas ini firman Allah, ya. Di sini kan kita fokus ceritanya adalah Musa menerima firman itu. Gambaran Musa menerima firman ya kan. Nah, linuriyaka min ayatina al-kubra, kemudian di ayat 23 akan supaya kami menampakkan kepadamu ayatina al-kubra, ayat-ayat kami yang besar, yang agung. Ayat-ayat lagi, sekali lagi di sini redaksinya ayatina, jamak dari kata ayat, ayat-ayat kami, ya. Ayat-ayat kami, bukan mukjizat-mukjizat kami, bukan, ya. Pergilah, 24 itu, ayat 24-nya, pergilah kepada Fir'aun, kata Allah. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Ya. Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku ini, Rabbi syurahli wa yassirli amri itu ya. Yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku, Harun itu ya saudaranya Musa itu, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau wahai Allah ya, dan banyak mengingat engkau, sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya terjemah-terjemah yang ada itu kita mesti waspada ya, tidak simple, tidak mudah gitu ya. Kita juga harus melihat konteks-konteks secara keseluruhan supaya kita bisa mengambil ya kesimpulan yang tepat gitu ya, supaya tidak jauh tafsirnya pemahaman kita dari ayat-ayat Al-Quran itu. Ya sengaja di situ saya ceritakan banyak ayatnya dari ayat 9 sampai 36 memang ya. Semakin banyak ayat yang kita kutip atau semakin banyak ayat yang kita gunakan, maka insya Allah gambaran itu akan menjadi semakin lengkap ya. Oke, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mencoba mengambil kesimpulan itu tadi ya. Bagaimana sejatinya cerita Nabi Musa pertama kali menerima firman ya, kemudian di situ tidak ada kata menjadi ya, terkait tongkatnya, kemudian juga tidak ada kata mukjizat di situ, nggak pernah ada kata mukjizat yang diartikan yang biasa diterjemahkan sebagai sesuatu yang keluar dari sunnatullah hukum alam, itu tidak ada di dalam Al-Quran itu ya. Yang sering diterjemahkan dengan mukjizat itu sebenarnya adalah ayat-ayat ya. Oke, itu dulu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.